Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kehidupan, buat anugerah-Mu. Terima kasih sepanjang malam kami tidur, kami berserah kepada Tuhan seluruh kegiatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami serahkan di dalam Tuhan. Tuhanlah yang menolong keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kekuatan, ada berkat Tuhan. Kami datang kepadamu dengan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita menyatakan bahwa kita punya gembala yang baik. Dia Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita nyatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kami hidup karena kami percaya Tuhan. Amin Tuhan. Ku
Dia pengharapanku, selalu ada di dalam-Mu, dan kami tak akan menyerah. ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman bersama-sama kita nyatakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita sembah Tuhan, mari kita bersyukur. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami bersyukur
punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Tetap beriman, aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Dengan iman kami mau nyatakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya dekat Tuhan Yesus kami tenang. Tuhan Yesus adalah kekuatan kami. Siapapun di antara kami yang lagi sakit, dengan iman dan percaya, kuasa Tuhan menjamah engkau. Kuasa Tuhan oleh bilur dan kuasa Tuhan ada mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus, biarlah kami semua diberkati dengan firman Allah. Tuntunlah kami, bimbinglah kami di jalan Tuhan, dan oleh kuasa Roh Kudus kami menghidupi firman Allah. Kami tidak mau menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi kami mau lurus, kami mau benar di jalan Tuhan. Tuntunlah kami yang lemah ini, oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan hidup sesuai firman Allah. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Senang ketemu Bapak Ibu pagi hari ini. Apabila Bapak Ibu terberkati dengan menara doa pagi ini, bagilah link ini kepada banyak orang, supaya banyak orang yang terberkati, banyak orang yang dipulihkan pernikahannya, keluarganya, anak-anaknya, pribadinya. Secara umum saya banyak membahas tentang keluarga, pernikahan, mendidik anak. Saya rindu saudara bersedia membagikan link ini kepada kenalan saudara. Mari kita mendengarkan firman Allah yang saya ambil dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Saya memberi tema penyembahan sejati, mengubah ritual menjadi relasi. Ada banyak orang penyembahan, ibadah hanya rutinitas, hanya ritual, hanya kebiasaan, tapi tidak memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Ingatlah, salah satu akibat dosa adalah terputusnya relasi dengan Tuhan. Tuhan mau oleh darah putra tunggalnya di kayu salib, relasi itu terhubung kembali, hubungan yang dekat Bapa dengan anak. Itulah kerinduan lewat kematiannya di kayu salib. Bukan sekedar untuk menyelamatkan manusia yang terhilang, tetapi relasi yang terhilang, hubungan yang terhilang. Saudara, Tuhan menginginkan saudara dalam mengikuti menara doa pagi ini adalah bagian relasimu dengan Tuhan, hubunganmu dengan Tuhan. Bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar ibadah ke gereja biasa, kumpulan-kumpulan yang biasa saudara ikuti, tetapi setiap ada ibadah,
atau setiap saat teduh, setiap saudara mengikuti Menara Doa Pagi, ada kerinduan saudara membangun hubungan dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Saya berdoa setiap saudara terberkati dengan relasi yang indah dengan Tuhan. Kalau saudara terbangun relasi yang benar, akan ada kekuatan baru, penghiburan, solusi, hikmat, berkat, dan terlebih transformasi hidup. Perubahan hidup itu yang paling penting. Bukti orang mengalami Tuhan, bukti orang menerima Tuhan di hatinya adalah dia mengalami pembaruan akal budi. Dia mengalami perubahan hidup. Saudara, dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. R-nya di sini huruf besar adalah Roh Kudus, Roh Allah. Dan dalam diri kita ada roh, R-nya kecil. Maka kita disuruh Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara, dalam roh ini berbicara bukan masalah bicara tempat di sini, tapi di sini bicara segenap hati, dipimpin Roh Kudus dengan sesungguh-sungguhnya, fokus kepada Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 20 sampai ayat 21, ada percakapan antara seorang wanita Samaria dengan Yesus di sumur Yakub. Wanita Samaria ini dia mengambil air di sumur Yakub tengah hari. Sebenarnya itu tidak lazim tengah hari, tapi saya percaya itu adalah waktu Tuhan supaya dia ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Orang Samaria tidak dekat dengan orang Israel. Kenapa? Karena mereka ini dianggap paham pengajarannya berbeda. Yang sebenarnya mereka ini juga bagian daripada Israel, tapi yang sudah bercampur dengan paham-paham lain. Sehingga orang Israel atau Yahudi asli menganggap Samaria itu rendah. Sehingga mereka tidak mau melintas daerah Samaria, tidak mau juga ketemu, apalagi duduk bicara sama-sama. Saudara, tidak kebetulan Tuhan bicara dengan wanita Samaria, pendosa. Dia punya 5 suami, itu pun bukan suaminya, suami orang lain. Yang sekarang ini pun bukan suamimu. Tuhan bicara kepada dia. Tapi lihat, perjumpaan dia dengan Tuhan mengalami perubahan hidup, yaitu dia menjadi penginjil, pemberita firman. Hampir satu kota Samaria, banyak orang Samaria bertobat, diselamatkan, percaya kepada Tuhan. Seorang pendosa berjumpa Tuhan, bisa diubahkan Tuhan. Percakapan mereka bicara masalah tempat. Wanita Samaria berbicara bahwa orang-orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Nah, kakek nenek moyang mereka di sana biasanya. Dan orang-orang Israel menyembah di Yerusalem. Si wanita Samaria mempersoalkan tempat. Tapi Yesus tidak terpancing dengan tempat. Dia mengarahkan wanita ini, akan tiba saatnya engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh, dan sembahlah dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus meluruskan, bukan masalah tempat, bukan masalah gedung gereja, bukan masalah merek gereja. Bapak Ibu, bukankah banyak denominasi di Indonesia ini? Gereja A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ada banyak, mungkin ratusan denominasi. Jangan persoalkan denominasi. Sepanjang percaya Tuhan Yesus, sepanjang percaya Allah Tritunggal, sepanjang percaya Alkitab adalah perkataan Allah, itu dasarnya. Saya khotbah di berbagai gereja, berbagai merek gereja saya khotbah, gereja Okumene, gereja Lutheran, Protestan, saya khotbah di gereja karismatik, saya khotbah di gereja-gereja lain. Bahkan saya pernah menyampaikan renungan di tempat-tempat yang bukan orang Kristen banyakan. Artinya apa? Bagi saya, hidup saya inilah yang penting.
menjadi satu perubahan, saksi hidup. Kalau saya berkata saya milik Tuhan Yesus, maka yang paling penting adalah, atau Yesus ada di hati saya, apakah ada bukti Yesus ada di hati saya? Adakah perubahan hidup saya? Cara berpikir, cara berkata-kata, cara saya berperilaku, tindakan saya, apakah saya membalas kejahatan dengan kebaikan? Itu tanda anak Tuhan Yesus. Memberkati musuh, memberkati penggosip, memberkati orang yang menyakiti kita. Itu tanda anak Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 44-45. Saya mengajak setiap saudara, jadikanlah hidupmu menjadi penyembahan. Ini bukan bicara masalah di mana gereja. Gereja itu sebenarnya kita, eklesia, yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya. Jadi orangnya lah gereja, kita lah gereja. Kalaupun ada merek-merek itu adalah sebagai terdaftar resmi di pemerintahan, sehingga tahu mana yang legal, mana yang ilegal. Penting terdaftar, tetapi gereja yang sesungguhnya adalah kita. Oleh karena itu, Tuhan mengajak engkau pada hari ini untuk mengalami penyembahan yang sejati. Supaya jangan ritual, jangan kebiasaan, tapi serahkan tubuhmu. Roma 12 ayat pertama dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat yang pertama. Ayat ini jelas berkata, ajakan bahwa ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tulis dalam kolom, saya mempersembahkan tubuhku kepada Tuhan. Tulis dalam kolom, saya mempersembahkan tubuhku kepada Tuhan. Setiap apa yang saya suruh, saudara tulis, itu menjadi power statement yang menguatkan saudara. Mempersembahkan tubuh adalah ibadah sejati. Tulis dalam kolom, mempersembahkan tubuh adalah ibadah sejati. Persembahkan pernikahanmu, itu adalah ibadah sejati. Persembahkan keluargamu, persembahkan pekerjaanmu, kuliahmu, anak-anakmu. Persembahkan, jadi gaya hidupmu jadi penyembahan, atau hidupmu adalah sebuah penyembahan. Sehingga engkau berlaku apapun yang kau lakukan yang terbaik, yang benar, yang kudus, untuk suatu penyembahan kepada Tuhan. Saya menikah sebagai penyembahan, sehingga saya berlaku benar, berlaku setia, berlaku jujur, berlaku kudus. Kenapa? Karena pernikahanku kukatakan menjadi sebuah penyembahan. Keluargaku menjadi sebuah penyembahan. Ku persembahkan kepada Tuhan. Pekerjaanku sebagai penyembahan. Bukan untuk uang, bukan untuk harta, bukan untuk dikenal, tapi sebagai persembahan, penyembahan kepada Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Tulis dalam kolom, pernikahanku sebagai persembahan, keluargaku sebagai persembahan kepada Tuhan. Tulis, sehingga engkau menata keluargamu dengan baik, menata pernikahanmu dengan baik. Kenapa? Karena pernikahanmu, keluargamu sebagai persembahan kepada Tuhan. Bukankah kalau kita memberikan persembahan, kita kasih yang terbaik? Demikian juga kalau kita kasih kolekte, uang persembahan, jangan kasih uang yang kumal, jangan kasih uang yang paling kecil angkanya. Kasihlah yang terbaik yang bisa kau berikan dengan sukarela, sukacita. Karena itu persembahanmu. Pernikahanku ku kasih yang terbaik, karena ini persembahanku kepada Tuhan. Kalau aku kerja, aku khotbah, ini adalah persembahanku kepada Tuhan. Mendidik anak, itu adalah persembahanku kepada Tuhan. Ku beri yang terbaik, karena itu adalah sebuah penyembahan, sebuah persembahan kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, banyak orang berpikir bahwa penyembahan adalah aktivitas di gereja, menyanyi, berdoa, mengikuti liturgi, itu salah satu. Tapi itu pun jangan lakukan karena rutinitas atau ritual, berdiri, duduk, tepuk tangan, angkat tangan. Bukan itu yang paling penting. Tuhan mencari penyembah. Dia mencari, dia menghendaki penyembah dalam roh dan kebenaran.
maksudnya dia mencari hati orang yang terpusat kepada dia, hati yang sungguh-sungguh, hati yang segenap hati. Maka dia berkata, aku melihat hati. Tuhan bukan melihat penampilan luarmu. Tuhan gak peduli merek bajumu. Tuhan tidak peduli penampilan luarmu. Karena Tuhan peduli apakah ketika ibu bergereja, beribadah, berdoa, saudara segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Matius 22 ayat 37, 38 katakan, di dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Hukum yang tidak kalah dengan itu yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, kalau engkau mendengarkan renungan pagi ini, cobalah dengar segenap hati, segenap jiwa. Ya, saya tidak salahkan ada orang di mobil, ada orang nyuci piring, ada orang menggosok. Tapi jauh lebih terberkati orang yang mendengarkan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, fokus mendengarkan firman. Itu jauh. Ya, saya juga di mobil lakukan kok mendengar. Kadang jalan kaki olahraga saya pakai headset, saya dengarkan juga. Tapi saya belajar hati saya arahkan kepada firman, kepada pujian penyembahan itu. Karena Tuhan melihat hatimu. Tuhan tidak melihat ritual, rutinitas. Tapi Tuhan mau relasimu dengan Tuhan. Bukankah kalau Bapak Ibu enak relasi dengan suami istri menjadi menyenangkan, kita mau lama, kita mau bicara lebih banyak lagi, karena relasi. Relasi menentukan juga keberhasilan di dunia ini. Dan di ibadah pun paling penting, relasimu dengan Tuhan. Engkau menikmati hubungan dengan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bodoh diberikan hikmat pengetahuan. Saudara yang saya kasihi, dimulai dari Allah yang berinisiatif menghendaki mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah Yohanes 4 ayat 23-24 tadi. Dia yang menghendaki, Allah yang merindukan. Ingat, akibat Adam berbuat dosa, terputus hubungan dengan Allah. Tapi begitu besar kasih Allah, dia korbankan anak tunggalnya supaya hubungan kembali. Bukan hanya penyelamatan, tapi hubungan dikembalikan seperti awal keinginan Allah. Ada relasi, ada hubungan yang indah antara Bapa dengan anak-anaknya. Saudara, inisiatif Allah mencari penyembah. Dia mencari engkau. Dan sekali lagi, yang dimaksud dilakukan dalam roh artinya apa? Dari hati yang hidup. Ada orang hatinya mati menyembah. Ada orang mendengarkan orang bicara pun hatinya gak ke situ. Pernah gak Bapak Ibu? Saya jujur pernah. Istri saya bicara, tapi hatiku gak ke dia. Hatiku yang lain, memikirkan yang lain maksudnya. Hati saya pikirkan pekerjaan, pikirkan ini. Bukan begitu. Kalau saya bicara sama istri, aku harus mendengar dengan hati. Hati yang hidup, meresponinya dengan baik. Demikian, ketika kita ibadah, yang Tuhan cari hati kita. Itu yang dimaksud menyembah dalam roh. Hatimu yang dicari Tuhan. Dengan hatimu, terfokus kepada Tuhan. Fokus pikiranmu. Dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan formalitas, bukan rutinitas, bukan ritual. Tetapi kerinduanmu untuk mengalami Tuhan. Dilakukan dalam kebenaran, artinya apa? Hiduplah sesuai firman Tuhan. Tidak hanya berdasarkan perasaan. Jadi kalau saudara menyembah dalam kebenaran, maksudnya hidupilah firman Tuhan. Benarlah jalan hidupmu. Benarlah caramu menghadapi masalah. Benarlah caramu meresponi kejadian demi kejadian. Bapak Ibu yang saya ajak pada pagi hari ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati. Persembahkanlah pernikahanmu, pekerjaanmu, mendidik anak, usahamu. Apapun yang kau lakukan, jadikanlah sebuah penyembahan. Tulis dalam kolom, hidupku adalah penyembahan. Tulis dalam kolom, hidupku adalah penyembahan. Apapun yang kulakukan untuk Tuhan.
tulis dalam kolom. Percayalah kalau Bapak Ibu melakukannya untuk Tuhan, Tuhan yang memberkati Bapak Ibu. Hidup benar di jalan Tuhan, tinggalkan dosa, tinggalkan yang salah, bangkit, jauhi yang salah, jauhi orang-orang penggosip, jauhi orang-orang toksik, jauhi orang-orang yang merusak mentalmu, merusak pekerjaan, jauhi, merusak masa depanmu. Bergaullah dengan orang yang suka dengan kemajuanmu, yang membuat engkau lebih sukses, baik dalam dunia sekuler, kerohanian, imanmu, karaktermu. Pilih-pilih temanmu. Tuhan gak suruh kita berteman dengan semua orang, tapi Tuhan suruh kita mengasihi semua orang, tapi Tuhan suruh pilih pertemananmu, karena pertemanan mempengaruhi engkau. Saudara, jadikanlah hidupmu sebuah penyembahan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan ingatkan kami untuk menjadikan hidup kami sebagai penyembahan. Hidup kami penyembahan. Kami persembahkan tubuh kami sebagai ibadah yang sejati. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Kami persembahkan pernikahan kami, keluarga kami, anak-anak, usaha, pekerjaan kami, seluruh hidup kami menjadi sebuah penyembahan bagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Angkatlah tangan kananmu, taruhkan di bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit diurapi Tuhan, dicamat Tuhan. Sakit penyakitmu diangkat Tuhan. Engkau semakin sehat, semakin sembuh. Tuhan jamah tubuhmu, Tuhan pulihkan. Sehatlah engkau. Dengan iman perkatakan, aku sehat, aku sembuh. Tuhan urapi obat-obat yang kau makan. Tuhan urapi tenaga medis yang kau kunjungi. Di dalam Tuhan Yesus menjadi saluran berkat bagimu. Hamba-Mu berdoa juga bagi mereka yang kekurangan, masalah keuangan, masalah kesusahan ekonomi, pekerjaan. Tolong mereka, beri hikmat, beri solusi, supaya mereka tidak menyerah. Mereka kreatif, mereka excellent dalam menata usaha mereka dan mengandalkan Tuhan. Mengatur pembukuan keuangan mereka baik. Tuhan tolong mereka. Tuhan taruh mereka rajin, tekun bekerja dan mengandalkan Tuhan. Bapa, kami serahkan juga mereka yang sedang membutuhkan penjualan rumah, penjualan tanah, dan membutuhkan pembeli-pembeli supaya datang. Hamba-Mu berdoa, Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhanlah yang pertemukan mereka dengan pembeli-pembeli rumah atau pertapakan tanah mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang membutuhkan keturunan, membutuhkan jodoh. Mereka juga yang lagi sedang ujian anak-anak mereka, atau mereka lagi ujian untuk pekerjaan, untuk hal-hal yang mereka harapkan lulus. Penyertaan-Mu lah yang menolong mereka. Penyertaan-Mu lah yang menuntun mereka. Oleh kasih karunia-Mu, mereka berikan kelulusan sesuai dengan kerinduan mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai, melindungi engkau, memberkati engkau. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Tuhan menyertai perjalananmu. Tuhan menjadikan engkau berhasil dan beruntung. Naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Bawalah berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Apabila Bapak Ibu terberkati, jangan lupa share link ini kepada banyak orang supaya banyak orang terberkati. Dan Bapak Ibu yang rindu menghubungi saya konseling, waktu saya sangat padat, saya berjuang, ada yang tidak bisa saya hubungi karena situasi pelayanan saya begitu padat, konseling padat, tapi tetap saya beritahukan WA saya pribadi 0811
08136347. Cobalah dan saya juga akan berjuang untuk memberi waktu saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Apabila terberkati dan rindu mendukung pelayanan gereja, pelayanan hamba Tuhan, taburlah di nomor rekening yang ada. Terima kasih buat setiap taburan Bapak Ibu yang sudah kami terima, beberapa yang sudah mengirimkannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.